kembali lagi bersama Ibu Maria Mukti Hasma. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat belajar walaupun belajar dari rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tematik subtema 2 tentang kebersamaan dalam keragaman. Dan kita akan juga mengamati bagian telinga serta fungsinya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu seperti biasa. Berdoa masing-masing dan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya, kita sudah banyak belajar tentang indahnya kebersamaan dalam budaya Indonesia. Selanjutnya, bagaimana menjalin kebersamaan dalam keragaman? Nah, di sini Ibu memiliki sebuah cerita. Sebuah sekolah menyelenggarakan festival budaya. Kepala sekolah meminta seluruh siswa ikut serta dan seluruh siswa menggunakan pakaian adat sesuai suku mereka. Di dalam festival tersebut, siswa-siswa sangat ikut serta dan sangat senang mengikuti festival budaya tersebut. Ada yang menggunakan pakaian adat Papua, ada yang menggunakan pakaian adat Jawa, ada yang menggunakan pakaian adat dari Lampung, dari Kalimantan Tengah, dari Bali, dan sebagainya. Mereka sangat beragam dan sangat berbeda. Ini adalah salah satu contoh dari mereka. Mereka sangat beragam dan sangat berbeda-beda. Walaupun beragam dan berbeda-beda, mereka tetap mengikuti festival budaya dengan senang dan gembira. Walaupun berbeda juga, mereka tetap saling menghormati, tidak saling mencela. Tapi mereka menghargai setiap pakaian adat yang mereka kenakan. Nah, itu adalah kebersamaan dalam keragaman. Walaupun mereka sangat beragam dan berbeda-beda, mereka tetap bersama, sama-sama menyelenggarakan festival budaya tersebut. Nah, itu adalah kebersamaan dalam keragaman. Semoga kalian paham tentang kebersamaan dalam keragaman. Oh ya, apakah kalian masih ingat bunyi itu apa? Kita dapat mendengar bunyi menggunakan apa ya? Nah, kita mendengarkan bunyi menggunakan alat indera kita, yaitu telinga. Telinga adalah salah satu panca indera, yaitu indera pendengaran. Tanpa telinga, kita tidak bisa mendengar suatu bunyi. Nah, kemudian kita akan belajar tentang bagian-bagian telinga dan fungsi dari bagian tersebut. Perhatikan gambar berikut. Nih, Ibu mempunyai gambar. Ini adalah gambar bagian telinga kita. Kalian bisa mengamati di buku tematik kalian halaman 52. Subtema 2. Nah, bagian telinga yang pertama adalah daun telinga. Ini adalah namanya daun telinga. Daun telinga ini berfungsi menangkap getaran bunyi. Nah, kemudian ada apa lagi? Kedua adalah lubang telinga. Lubang telinga. Lubang telinga berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Kemudian di sini ada saluran telinga. Saluran telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Pada bagian ini juga terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Nah, kemudian yang selanjutnya ada gendang telinga. Gendang telinga bisa kita lihat. Nah, gendang telinga.
gendang telinga ini berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Kemudian tulang-tulang pendengaran di sini letaknya. Nih. Tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran itu ada martil, ada landasan, dan ada sanggurdi. Tulang-tulang pendengaran ini berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Kemudian koklea. Koklea bentuknya itu seperti rumah siput. Koklea berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Kemudian ada saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran ini. Saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Kemudian ada saraf pendengaran. Saraf pendengaran. Nih, saraf pendengaran yang menghubungkan ke otak yang berfungsi meneruskan rangsangan bunyi ke otak. Dan terakhir ada saluran eustasius. Saluran ini berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Nah, jadi saluran eustasius ini berfungsi menghubungkan ruang telinga bagian tengah dan faring. Nah, ini adalah bagian telinga kita. Nah, kemudian bagaimana proses mendengar bunyi? Nah, kita perhatikan gambar berikut ini lagi. Nah, misalnya ada sebuah suara bunyi yang dihasilkan dari suatu benda, misalnya alat musik angklung. Getaran bunyi dari angklung tersebut ditangkap oleh daun telinga. Nah, setelah daun telinga, getaran bunyi itu masuk ke lubang telinga dan masuk lagi ke saluran telinga. Lubang telinga masuk lagi ke saluran telinga. Nah, setelah itu bunyi menggetarkan gendang telinga. Menggetarkan gendang telinga, dan getaran gendang telinga itu menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran yang ada 3 itu, yang ada martil, landasan, dan sanggurdi. Nah, setelah itu masuk ke koklea. Koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran tadi dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Ke saraf pendengaran. Nah, saraf pendengaran mengirim rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Nah, itu adalah proses mendengarkan bunyi. Karena cara merawat indera pendengaran kita, pertama, kita tidak boleh mendengarkan musik menggunakan earphone dengan suara yang terlalu keras. Nah, kemudian kita membersihkan telinga, jangan terlalu dalam, di luar-luarnya saja. Jangan sampai terlalu dalam dan sampai membuat gendang telinga kita pecah. Di luar-luarnya saja, di lubang telinga dan daun telinga. Nah, itu adalah salah satu cara merawat dan menjaga indera pendengaran kita agar tidak terjadi kerusakan. Nah, hari ini kita sudah belajar apa aja? Ayo kita beri kesimpulan. Nah, kesimpulan pada
pembelajaran hari ini pertama kita belajar tentang kebersamaan dalam keragaman. Kemudian kita belajar tentang bagian-bagian telinga serta fungsinya, proses mendengarkan bunyi, dan kita belajar tentang bagaimana cara merawat indera pendengaran kita. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya ada di halaman, tunggu dulu ya. Halaman berapa ya? Ya, buku. Tugasnya ada di buku pembelajaran tematik halaman 57. Bisa kalian cek di buku kalian ya. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa memahami pembelajaran hari ini. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.